Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan tentang keamanan dan situasi menjelang pemilu di Kalimantan Selatan. Dan bersama kami sudah hadir Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Komisaris Besar Polisi Bapak Adam Erwindi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Mas Hendar. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas Hendar. Ya, tadi pagi ada apa nih Pak? Ya biasa kita kegiatan rutin apel pagi seperti itu. Oke. Sama pengecekan anggota. Pengecekan anggota. Siap. Oke, Bang, kalau toh misalkan kita membicarakan tentang situasi keamanan nih, kan beberapa hari ini kita boleh menghitung, boleh dikatakan kita sudah menghitung hari, gitu, seperti itu. Ini secara keseluruhan keamanan atau situasi keamanan di Kalimantan Selatan seperti apa? Kalau sampai saat ini ya, situasi Kalimantan Selatan secara keseluruhan aman terkendali, Mas. Jadi belum ada kejadian-kejadian yang membuat situasi Kalimantan Selatan ini terganggu, seperti itu. Tapi kalau kejadian seperti laka lantas, kriminalitas itu ada. Tapi kalau untuk terkait khususnya menghadapi tanggal 14 Februari ini, sampai saat ini alhamdulillah untuk Kalimantan Selatan masih kondusif. Oke. Berarti kalau misalkan kejadian kecelakaan, kriminal dan itu tidak berkaitan dengan pemilu, itu emang terjadi ya, seperti itu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan untuk keamanan masih kondusifnya seperti itu. Ini kan ada 13 Polres ya, Bang, di Kalimantan Selatan. Bagaimana untuk mengkoordinasikan dan menjaga situasi lingkungan di kota-kota daerah di Kalimantan sendiri? Bagaimana itu polanya? Kalau itu kan di setiap kabupaten sudah ada Kapolres. Betul. Kita dalam pemilu ini kita sudah masuk dalam operasi Mantap Berata, Mantap Berata Intan, di mana tugas-tugasnya sudah jelas. Dari Pak Kapolda kita, dari Pak Karoop dijabarkan ke para Kapolres, apa saja yang harus dilakukan itu sudah dikuasai oleh para Kapolres dalam pelaksanaannya, Mas. Termasuk antisipasi, calling system dan lain-lain, sehingga dalam pelaksanaan sampai saat ini membantu rekan-rekan KPU dalam pendistribusian logistik, terusnya membantu Bawaslu bila ada pelanggaran-pelanggaran yang bersama Gakumdunya. Itu semua sampai saat ini sudah berjalan, Mas. Oke. Ya, kalau misalkan saya ke KPU atau misalkan ke Bawaslu, itu selalu ada ini pengamanan dari kepolisian. Emang prototipnya memang seperti itu. Jadi ada objek-objek vital khusus yang sasaran pengamanan dalam operasi Mantap Berata Intan ini. Pertama orang, kalau orang itu petugasnya, petugas KPU, petugas nanti KPP. Oh, berarti petugas KPU melekat gitu, ada ininya. Personil yang ada personil. Ya. Apalagi KPU yang mengirim logistik pemilu itu dalam perjalanan harus dikawal sama personil kita. Terus nanti orang pada saat pengamanan TPS. Kalau untuk tempat-tempat sudah pasti nanti TPS-nya, KPU, kantor KPU, kantor Bawaslu, atau mungkin nanti tempat-tempat pleno setelah pencoblosan itu. Itu menjadi atensi kami untuk tempat pengamanan agar perjalanan surat suara itu sampai bisa berjalan aman dan lancar sesuai dengan yang diharapkan kita semua. Oke. Itu untuk personil yang diturunkan, apakah itu emang personil khusus untuk pemilu atau bagaimana? Iya, itu dari semua personil kita ada hitungannya sesuai dengan kebutuhan TPS, siaga mako dan lain-lain udah diatur sama Pak Karoop dalam pelaksanaan tugasnya dalam operasi Mantap Berata ini. Berarti tidak mengganggu kegiatan rutin kita yang lainnya seperti pelaksanaan aktivitas lainnya, ngatur di jalan, pelayanan SIM atau yang lainnya masih tetap berjalan. Iya. Terus kalau tuh misalkan ini kan emang ada pelatihan khusus kah? Ada pendidikan biasanya kan seperti itu ya, karena kan pemilu kan momen, begitu. Berarti kan ada orang-orang atau personil yang emang dikhususkan untuk itu. Jadi semua personil yang terlibat di operasi Mantap Berata Intan ini sebelum pelaksanaan operasi ada latprop namanya, latihan pra-operasi. Nah, di situ dikasih petunjuk-petunjuk apa saja yang harus dilakukan. Setiap orang berbuat apa dalam pelaksanaannya. Termasuk nanti di TPS mereka dilatih apa yang harus mereka lakukan, siapa aja yang harus dalam jangkauan pengamanannya, dan apa saja yang harus dilakukan sehingga tidak over dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Karena di dalam seperti misalnya di TPS nih, kan ada hal-hal yang tidak boleh dimasukin oleh pihak kepolisian karena itu ranahnya rekan-rekan dari KPU. Itu semua udah diajarkan pada saat
sebelum pelaksanaan operasi, namanya latpraop. Oke, iya. Karena emang harus paham juga polisi yang diturunkan itu dia boleh melakukan apa dan apa yang tidak boleh seperti betul, itu. Siap. Terus Pak Kapolda kita juga ada terobosan membuat buku saku. Jadi ada buku saku yang diserahkan kepada para personil. Di situ isinya tentang petunjuk-petunjuk arahan apa saja yang harus dilakukan. Oke. Itu. Sehingga anggota bila ada apa saja yang harus dilakukan, mereka membaca buku saku yang wajib dibawa oleh mereka. Iya. Karena kalau misalkan hanya mengandalkan ingatan, mungkin saja bisa lupa kan seperti itu. Kalau misalkan aturannya banyak kan kayak begitu. Tapi kalau misalkan itu dengan ada buku saku kan kita bisa baca-baca lagi untuk mengingatkan kembali gitu. Seperti itu berarti terobosan dari Kapolda ini. Iya, Pak Kapolda memerintahkan Karoop dan itu sudah dibagi kepada jajaran. Saya lupa, saya nggak bawa contohnya. Nggak apa-apa. Oh berarti setiap personil yang bertugas itu diwajibkan untuk membawa itu. Iya. Sebagai panduan. Ada pasal-pasal di situ, ada petunjuk Kapolri, ada petunjuk Kapolda, dan ada tata cara yang dan nomor-nomor yang harus dihubungi apabila terjadi sesuatu secara berjenjang. Oke, berarti sampai detail gitu ya? Iya, betul. Iya, karena kalau misalkan kan kita tidak pernah tahu juga ya apa yang akan terjadi gitu. Jadi ketika itu misalkan ada sesuatu hal yang terjadi kan itu bisa gerak cepat karena kalau misalkan dihandle sama beberapa orang personil di lapangan kan mungkin nggak bisa ya seperti itu. Kalau misalkan kekuatannya itu semakin banyak begitu ya seperti itu. Oke. Personil yang ditempatkan di TPS kemudian khusus untuk mengawal KPU gitu seperti itu berapa jumlahnya? Kita tahan dulu Bang. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik saudara, masih di Sapa Kalsan dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Komisaris Besar Polisi Bapak Adam Erwindi. Bang Adam, kalau misalkan ini jumlah personil yang diturunkan untuk pengamanan pemilu ini seperti apa? Kalau jumlah personil yang diturunkan untuk personil Polri, Polda Kalimantan Selatan itu ada 3.892 personil dalam pelaksanaannya. Namun nanti pada saat di TPS kita kan dibantu sama rekan-rekan Linmas. Jadi dari data yang kami dapat dari Biro Ops, itu dari rekan-rekan Linmas itu ada 28.349 personil. Terus kalau data juga kami dari ROOP ada dari rekan-rekan TNI ada 3.892 personil. Seperti itu. Berarti ada pelapisan begitu ya? Tidak hanya polisi yang mengamankan, tapi juga ada Linmas juga, ada TNI juga seperti itu. Kalau untuk yang di kami pelaksanaannya adalah polisi bersama Linmas. Kalau TNI dia ada tugas pokoknya sendiri. Ada tugas pokoknya. Oke. Berarti dalam satu TPS itu dikawal oleh satu orang polisi demikian atau itu bagaimana? Ada polanya. Gimana? Jadi ada polanya. Jadi dalam pengamanan TPS besok itu ada 3 pola. Ada istilah kita satu sangat rawan, ada TPS rawan, ada TPS kurang rawan. Nah dari pola tersebutlah jumlah personil itu ditetapkan. Nah kalau dari yang ada bahwa kalau TPS yang sangat rawan itu satu TPS dijaga 2 personil polisi dengan Linmasnya 2 Linmas, 2 polisi dalam satu TPS. Itu kalau rawan. Kalau rawannya. Nah, kalau yang sangat rawan. Kalau yang rawan itu 2 polisi, 2 TPS sama 2 polisi, 2 TPS sama 4 Linmas ya. 4 Linmas. Tapi dia 2 TPS ya untuk Intinya satu TPS itu 2 Linmas. Satu TPS itu 2 Linmas. Tapi polisinya hanya itu tadi kalau untuk rawan dia sangat rawan itu satu TPS 2 personil. Kalau rawan itu satu TPS
2 TPS 2 personil, berarti 1 TPS 1 personil ya. Oke. Kalau kurang rawan itu terbagi berdasarkan jaraknya. Jadi rawan itu ada rawan berdasarkan kamtipmasnya, ada rawan berdasarkan jaraknya yang sangat berjauhan. Nah, kalau rawan di sini kita bagi menjadi 3 pola kalau kurang rawan. Yaitu satu, bila 12 TPS itu dijaga oleh 2 polisi saja, sama dibantu 24 linmas. Jadi linmas tetap 2 personil di tiap TPS. Tapi polisi cuma ada 2. Dia hanya memonitor saja, membantu rekan-rekan linmas untuk mengkoordinir itu. Nah, yang kedua, apabila 16 TPS, personil linmasnya 32, polisinya 2. Nah, gitu. Jadi itu berdasarkan jarak loh ya, jarak. Berdasarkan jarak. Berdasarkan situasi juga. Kalau mau yang lebih aman lagi dia bisa 20 TPS, 20 linmas, personilnya hanya 2 gitu. Jadi kita bagi menjadi 3 pola, sangat rawan, rawan dan kurang rawan. Gitu. Itu. Oh, tapi sebelumnya emang sudah dipetakan dong. Berarti sudah diketahui mana yang rawan, mana sudah dikelompokkan kan? Sudah dikelompokkan berapa personil yang menjaga TPS itu tadi dapat angka 3.000 itu tadi. Nah, untuk menentukan bahwa daerah tersebut itu dikatakan rawan, kemudian sangat rawan dan aman seperti itu atau kurang rawan, itu dari kriteria apa, Bang? Dikira di Polres Jajaran kan ada rekan-rekan dari jajaran intelijen. Mereka mendata berdasarkan jarak, demografinya, masyarakatnya, geografinya, wilayahnya. Ada yang TPS-nya berdekatan dan masyarakatnya aman, segitu cukup. Oh, itu dianggap bahwa itu kurang rawan. Karena kita nggak mengatakan aman ya, jadi kita anggapnya kurang rawan. Kurang rawan, betul. Sehingga dikumpulin bahwa satu kelurahan itu ada sekitar 10 TPS, itu bisa cukup 2 personil polisi saja mengawasi mereka bisa cukup. Itu semua dari laporan informasi intelijen Polres Jajaran, dikompulir kepada Polda sehingga dikaji dan itu hasilnya bisa. Tapi kalau untuk pola ini langsung dari Mabes Polri. Kalau pola sangat rawan dan kriterianya langsung dari Mabes Polri. Dari Mabes Polri, kita tinggal mencari di mana di sini daerah yang sangat rawan. Masuk kriteria tersebut. Ya, rawan, mana kurang rawan gitu. Tapi kalau pola ini sudah dari petunjuk dari Mabes Polri langsung. Berarti kalau misalkan itu mungkin ada skala juga, ada kriteria bahwa misalkan di dalam satu daerah itu banyak kejadian kriminal misalkan. Itu masuknya ke dalam sangat rawan atau rawan atau bagaimana? Tergantung intensitas kejadiannya. Kalau dikira ini kalau 2 personil nggak mampu, Komandan, berarti kita bikin sangat rawan. Seperti itu. Tapi khusus untuk wilayah Kalimantan Selatan, dari hasil data yang kami dapat dari Biro Op, di situ sudah dikumpulkan dari informasi dari rekan-rekan intelijen juga. Kerawanan di Kalimantan Selatan ini cenderung kepada geografi saja, hanya jalan, lokasi dan lain-lain, jarak yang berjauhan dengan rekan-rekan yang lainnya, itu antar TPS berjauhan sehingga tidak mungkin kalau anggota 2 orang tetapi mengawaki TPS yang sangat berjauhan, kan tidak mungkin. Sehingga hanya seperti itu aja ya. Ada beberapa yang kita klasifikasikan dari data itu. Contohnya yang di daerah, saya lihat catatan ya. Di daerah Desa Juhu, Desa Aing Bantai di Kabupaten HST itu memerlukan perjalanan kaki. Itu dianggap kita ini karena jalan kakinya berapa kilometer? 2 hari katanya. 2 hari? Kalau di data 2 hari itu. Menuju ke TPS? Iya. Sehingga itu kan dianggapnya bahwa itu rawan. Karena nggak mungkin dia sudah jalan sini mengawasi TPS di tempat lain yang jauh, kan nggak mungkin. Benar. Sehingga itu dianggap. Terus ada yang lainnya hanya jalan motor. Terus kemudian menggunakan kapal. Sampai saat ini pembagian kita untuk wilayah Kalimantan Selatan kategori rawan, sangat rawan, kurang rawannya berdasarkan masih geografi. Kalau secara keseluruhan sampai saat ini informasi masih Kalimantan Selatan masih bisa terkendali lah, masih aman. Jadi masih geografi, bukan demografi ya? Bukan dari kerawanan penduduk ya, bukan seperti itu. Tapi karena kerawanan jarak di Kalimantan Selatan seperti itu. Berarti kalau misalkan itu setiap daerah objek vitalnya juga pengamanan objek vitalnya juga beda-beda. Ya, beda-beda. Yang penting kan kita sudah jelaskan tadi yang awal bahwa tujuan pengamanan adalah orang dan bangunan. Orangnya itu adalah petugasnya, petugas KPPS-nya, bangunannya itu adalah bangunan TPS maupun KPU.
yang terutama kali diamankan adalah surat suaranya kan itu, setelah dan sebelum pencoblosan. Oke. Tapi biasanya kalau misalkan menjelang pemilu ini bukan hanya dari kerawanan atau keamanan yang biasa menjadi titik sentral pusat perhatian dari kepolisian, tetapi mungkin juga dengan informasi yang tersebar di masyarakat. Oke, kita tahan dulu. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Bang, kalau tadi berkaitan dengan keamanan, oke lah, dengan keamanan secara geografis itu bisa terpantau begitu demikian. Tapi kalau bagaimana dengan penyebaran informasi yang sifatnya yang sekarang ini kan dengan media sosial yang paling banyak begitu ya. Penyebaran informasi hoax dan seperti itu kan mungkin banyak ya gitu. Kalau pengamanan dari kepolisian itu seperti apa juga? Ya, memang setelah pencoblosan itu kita mengamankan surat suara ke tempat sampai ke plenonya, tempat pleno itu menjadi fokus kita dalam pengamanan setelah pencoblosan. Karena di titik itulah mulai muncul isu-isu hoax, isu-isu kecurangan, dan segala macam, baik mungkin yang fitnah maupun yang benar-benar terjadi, itu di situ akan, dan itu kemungkinan bisa menggiring masyarakat ya seperti itu, akan memancing emosi masyarakat, apalagi dari kelompok yang mungkin dirugikan. Nah itu di situ muncul. Nah itu mulai masuk. Nah sekarang udah era digital. Sekarang siapapun bisa nyebar informasi itu di digital. Betul, di media sosial. Kami dari Humas, kita melaksanakan patroli media. Kita ada patroli media. Kami juga menghimbau masyarakat nanti kalau ada informasi-informasi hoax yang kira-kira mempengaruhi situasi Kamtibmas di Kalimantan Selatan yang berbahaya, tolong informasikan ke akun resmi Humas kami. Kami di tag atau mungkin kami kirim. Karena di kepolisian juga kan ada tim cybernya ya? Ada. Jadi kami di Humas ada. Nah nanti bila itu dari penilaian kami bahwa itu merupakan hoax, kita konfirmasi dan itu hoax, itu kita kirim ke Direskrimsus. Di situ ada Direktorat Cyber. Direktorat Subdit Cyber. Di bawah Direktorat Krimsus. Nah itu menanganin tindak pidana IT itu yang menyebarkan berita-berita bohong, untuk dilakukan proses tindak pidana di situ. Nah, jadi kita patroli bila ditemukan dan kita konfirmasi hoax, nah itu segera kita kirim ke Krimsus untuk ditindaklanjuti. Berarti kalau misalkan boleh dikatakan ketika mau menjelang, kalau sekarang ini menjelang pemilu, untuk berita-berita hoax di Kalimantan Selatan mungkin tidak terlalu ya, seperti itu. Tapi ketika menjadi pencoblosan, kepolisian justru lebih mengarahkan pada memusatkan perhatian pada setelah pencoblosan. Karena diperkirakan isu-isu itu tadi, isu kecurangan, isu apalah segala macam itu akan muncul setelah proses pencoblosan itu. Kalau misalkan ada kira-kira bisa diperkirakan itu hangatnya informasi hoax seperti itu bisa berapa lama? Itu tergantung Mas, maksudnya tergantung efeknya. Makanya kita setiap ada informasi itu kita kaji. Kalau itu tidak berefek terhadap situasi Kamtibmas, dan si orang yang dirugikan tidak melapor, mungkin bagi kita tidak ada masalah. Tapi kalau itu situasi hoaxnya itu bisa membuat masyarakat terpancing dan membuat situasi Kamtibmas Kalsel itu ribut, nah itu kita tidak lanjuti langsung seperti itu. Oke. Berarti kalau begitu ada tim khusus? Kita ada. Dari kita bergabung sama Dirkrimsus, membuat tim cyber patrol itu, cyber patrol media itu. Berarti di semua daerah, bukan hanya di Poldanya saja? Iya. Di Polres jajaran juga ada, Polda juga ada, bahkan di semua Polda di Indonesia juga kita melaksanakan kegiatan cyber patrol untuk mengantisipasi, karena sekarang ini informasi-informasi yang tidak benar itu beredarnya di media sosial seperti itu, seperti itu.
Karena cepat banget ya Bang ya. Betul. Cepat ketika misalkan ada informasi langsung disebar, langsung sebar seperti itu. Detik sudah nyebar dia. Dan itu kalau diterima sama orang yang tidak konfirmasi dulu, langsung diterima mentah-mentah. Wah, bahaya. Seperti itu. Itu yang kita antisipasi. Nah, kami juga menghimbau masyarakat bila menemukan berita-berita hoax seperti itu agar konfirmasi dulu. Konfirmasi, diklarifikasi dulu, dicek dulu ada nggak klarifikasinya sehingga tidak ditelan mentah-mentah. Betul. Seperti itu. Ataupun tidak langsung disebar. Ya, biasanya kan begitu. Ikut nyebar juga tuh itu ada pasalnya. Ada pasalnya? Iya, ikut nyebar tuh ada pasalnya. Oke. Seperti itu. Dari undang-undang ITE. Undang ITE. Ya. Oh, ITE. Oke. Nah, kalau tuh misalkan ini masyarakat menemukan ada informasi nih, ini sepertinya hoax gitu. Tadi dikatakan bahwa lapor ke polisi. Itu lapornya kemana? Nah, kalau di media sosial kita kan punya akun resmi nih, baik kita di Humas, ya kan, maupun di di akun-akun Krimsus. Silakan dikirim ke kita. Atau ke nomor-nomor call center polisian juga bisa kita. Kalau yang di Polres Polres boleh. Kan kita sekarang udah pada nyebar tuh, para Kapolres sudah nyebar nomor-nomor pengaduan. Bisa seperti itu. Intinya memang kita polisi ini tanpa bantuan informasi masyarakat nggak bisa kita selalu membutuhkan informasi masyarakat untuk menjaga Kamtibmas itu. Iya, karena emang untuk penjagaan itu bukan hanya dipusatkan di polisi, tapi kan ada di masyarakat juga betul. Ada membantu sama-sama betul seperti itu. Ada tindakan emang ada di polisi, tapi di masyarakat juga ikut membantu ya, menginformasikannya salah satunya kita itu. Kan lengahnya di informasinya itu mereka lebih duluan tahu, tapi tidak memberitahu ke kita sehingga akhirnya kita terlambat. Berarti itu juga masyarakat juga dihimbau untuk istilahnya gerak cepat lah ya, gitu ya, ketika misalkan ada sebelum ada kegiatan atau misalkan ada peristiwa yang istilahnya yang merugikan, bahkan merugikan, itu langsung lapor ke polisi gitu seperti itu. Nah, ketika itu lapor, si pelapor itu dilindungi nggak Bang? Pasti kita lindungi, Mas. Oke. Pasti. Kita jadi secara identitas itu tidak dipublish dan sebagainya kayak begitu kan. Biasanya kan masyarakat juga takut nih. Ini ada informasi kemudian saya lapor ke polisi misalkan seperti itu, malah jadi apa istilahnya malah dibuka gitu. Paling enggak dengan dia menginformasikan ke misalnya di-share ke akun kami kan ya. Sehingga kita tahu bahwa ada informasi hoax yang berjalan. Pak, ini ada informasi gini, kami hanya segera memberitahu, kami tidak melaporkan. Itu cukup bagi kami, nggak masalah. Tidak mesti bahwa melapor itu bahwa harus jadi pelapor ya. Iya, betul. Tapi menginformasikan bisa. Oke. Berarti di garis bawahinya itu menginformasikan. Jadi ketika misalkan kita atau misalkan seseorang atau misalkan masyarakat menemukan itu, informasikan. Bukan melapor. Bukan melapor sebagai pelapornya, bukan. Karena takut itu tadi kan. Iya, betul. Karena kan image-nya seperti itu. Ketika kita menginformasikan malah jadi kenapa saya harus melapor, kan begitu ya. Ternyata melapor dengan menginformasikan itu beda harfiahnya. Menginformasikan. Oke. Berarti dengan informasi seperti itu akhirnya kan bisa menjadi bisa kita tindak lanjutin. Betul. Apakah ini hoax atau beneran? Dan kalau ini emang hoax, kita kan ngasih ranahnya ke Krimsus untuk didalamin. Ini akunnya siapa, di mana, dan itu bisa kita tidak lanjutin. Oke. Berarti menginformasikan bahasanya ya teman-teman. Jadi biasanya kan kayak begitu ketika kita berhubungan dengan polisi, masa iya saya melaporkan? Iya kan begitu. Kalau untuk melaporkan ya dia melapor dalam satu kasus, tapi kalau ada peristiwa itu menginformasikan ya Bang ya, seperti itu. Oke, ada 1 menit mungkin Bang bisa ada closing statement dari Abang berkaitan dengan keamanan pemilu itu. Apa? Silakan. Terima kasih. Saya selaku Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan menghimbau pada seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, mari sama-sama menjaga situasi Kamtibmas. Situasi Kamtibmas Kalimantan Selatan sehingga kita bisa aman, nyaman di wilayah kita. Mari sama-sama kita menjaga. Tanpa bantuan masyarakat, kita polisi tidak bisa apa-apa. Sekali lagi, mari kita jaga wilayah Kalimantan Selatan aman dan damai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas sangat informasi ini. Terima kasih Pak. Baik, demikian pemirsa dialog di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV,
independen, terpercaya,